kata-kata yang sekelumit namun mengandung penjabaran yang luar biasa. Innamal a'malu binniyat. Nah, ini hanya 3 kata ya. Akan tetapi sulusul ilm atau sulusuddin, dengan hadis Jibril ini saja tercakup di bawahnya adalah seluruh kitab-kitab fikih ya. Seluruh kitab-kitab akidah dan seluruh kitab-kitab tasawuf. Hadis-hadis yang hendak dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi nantinya di dalam Arba'in, ini hadis-hadis yang menjadi pokok ajaran agama Islam, sehingga sebenarnya dari hadis itu muncul puluhan atau bahkan ratusan cabang persoalan. Nah, ini sesuatu yang baru bagi yang ditemukan oleh Imam An-Nawawi yang belum dilakukan oleh ulama-ulama sebelum beliau. Nah, sehingga sangat sangat pas atau bahkan tidak mengherankan apabila kemudian kitab Arba'in An-Nawawi ini dijadikan sebagai pelajaran dasar ya, basic di dalam madrasah-madrasah diniyah atau pesantren-pesantren, karena memang isinya adalah hadis-hadis yang merupakan pokok dari berbagai bab ya, pokok dari berbagai bidang ajaran ya, sebagaimana akan kita lihat nanti ya. Nah, maka misalnya beliau di dalam hadis pertama menghimpun atau memasukkan hadis di dalam riwayat Imam Bukhari, innamal a'malu binniyat. Nah, innamal a'malu binniyat ini merupakan satu hadis yang menjadi pokok agama ya. Sehingga misalnya Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa innamal a'malu binniyat sulusuddin ya, sulusul ilm ya. Jadi merupakan sepertiganya ilmu, yang dimana masuk di situ sab'ina baban fil fikhi ya. Jadi tercakup di dalam hadis innamal a'malu binniyat 70 bab di dalam fikih. Nah, padahal kata-katanya hanya sebatas innamal a'malu binniyat. Nah, ini benar-benar merupakan hadis-hadis pokok yang membawai begitu banyak bab di dalam ajaran-ajaran Islam. Atau misalnya hadis kedua, ya, di mana di sini hadis kedua ini sangat panjang yang menjelaskan tentang marotibuddin al-Islam wal iman wal ihsan, dikenal dengan hadis Jibril ya. Nah, hadis Jibril ini lebih pokok lagi. Mengapa? Karena dia menjelaskan tentang pokok agama ya. Yang kita kenal bahwa rukun agama itu ada 3, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ini semua tercakup di dalam hadis Jibril. Nah, sehingga dengan hadis Jibril ini saja tercakup di bawahnya adalah seluruh kitab-kitab fikih ya, seluruh kitab-kitab akidah dan seluruh kitab-kitab tasawuf. Nah, berarti dengan 2 gambaran ini, nah, kita memahami bahwa Al-Imam An-Nawawi ini tidak sekedar menghimpun sekenanya ya, akan tetapi beliau sebagaimana ditekankan di dalam pengantar tadi, benar-benar melakukan istikharah dan ijtihad bagaimana sekiranya hadis yang beliau himpun ini benar-benar merupakan pokok agama ya. Jadi hadis-hadis yang sentral yang membawai sekian banyak
bab, sekian banyak persoalan, sekian banyak qadiyah di dalam ajaran-ajaran Islam. Nah, sehingga kita mengetahui betapa pentingnya bahwa kitab ini perlu untuk dihafal sejak dini. Nah, bahkan Imam An-Nawawi sendiri mengatakan, saya sengaja membuang sanad-sanadnya liyashula hifdzuha, ya, wa adzkuruha mahdzufatal asanid liyashula hifdzuha. Nah, hadis ini aku tulis dengan membuang sanad-sanadnya agar mudah dihafal. Wa ya ummal intifa'u biha insyaallah taala. Kalau sudah dihafal, nah berarti kita sudah mengantongi pokok-pokok ajaran Islam. Nah, sehingga gambaran tentang furu ini bisa masuk semua di dalam pokok-pokok yang sudah kita hafal. Nah, itu kedua. Nah, kemudian hal ketiga, mungkin yang terakhir yang perlu kita kupas dari kitab tipis ini adalah bahwa dengan dihimpunnya kitab semacam Arba'un An-Nawawiyah ini oleh Al-Imam An-Nawawi ini menunjukkan satu fakta yang penting dan menarik, bahwa hadis-hadis sebagaimana juga ayat-ayat Al-Quran ini mengandung keistimewaan yang tidak terkandung di dalam buku-buku, ya, atau kata-kata atau karya-karya karangan-karangan manusia. Nah, jadi baik Al-Quran dan hadis ini pada hakikatnya adalah wahyu, ya. Jadi Al-Quran adalah wahyu, sedangkan hadis sebenarnya juga wahyu sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, jadi apa yang disabdakan oleh Rasulullah ini tidak muncul dari hawa nafsunya beliau, akan tetapi itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja wahyu itu ada yang ditetapkan oleh Allah sebagai Al-Quran, yaitu yang sudah tertulis sebagai Al-Quran, dan ada yang tidak, yaitu apa yang tertera di dalam hadis ini. Nah, karena itu sebagaimana Al-Quran, hadis juga memiliki keistimewaan di mana salah satu keistimewaan yang muncul terutama dari himpunan hadis ini adalah kata-kata yang sekelumit namun mengandung penjabaran yang luar biasa panjang lebar, ya, atau bahkan tidak selesai-selesai untuk menjabarkannya. Nah, inilah karakter yang ada di dalam nas wahyu, baik Al-Quran maupun hadis, terkait hikmah yang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ditetapkan, yakni karena Islam ini adalah agama yang terakhir, ya, agama yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia sampai hari kiamat, di mana setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat ini tidak ada nabi lagi. Nah, maka Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmahnya menjadikan Al-Quran dan hadis ini memadai, ya, untuk menjawab seluruh persoalan-persoalan yang terjadi hingga kelak hari kiamat. Nah, salah satu cara atau bentuk bagaimana Al-Quran dan hadis itu bisa memadai untuk menjawab berbagai persoalan, yaitu tadi, yakni meskipun kata-katanya sedikit, akan tetapi di situ bisa merangkum sekian banyak persoalan, ya. Contoh gampangnya seperti itu tadi, innamal a'malu binniyat. Nah, ini hanya 3 kata, ya, akan tetapi sulusul ilm atau sulusuddin, mencakup
70 bab di dalam fikih. Nah, 70 bab dalam fikih ini sangat banyak ya. Nah, tapi cukup tercakup oleh innamal a'mal binniyat. Nah, ini dalam satu hadis disebut jawami'ul kalim ya. Jawami'ul kalim merupakan satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang beliau sabdakan ya, ini sekalipun kata-katanya ini sedikit, hanya beberapa kalimat, namun mencakup berbagai persoalan yang sangat banyak sekali, bahkan bisa berkembang ya, artinya apa yang tidak terjadi pada saat Nabi bersabda ya, ini nanti bisa dikiaskan atau bisa diikutkan atau bisa dicakupkan kepada sabda Nabi pada zaman dahulu itu. Nah, inilah 3 hal yang saya pikir penting untuk diketahui supaya kita memahami bahwa sekalipun kitab ini tipis, hanya 40 hadis ya, 42 hadis. Nah, akan tetapi kitab ini dibangun dengan pondasi yang sangat fundamental, sangat luar biasa. Nah, sebagaimana telah saya terangkan sebagian barusan. Demikian yang bisa saya review ya dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di sesi berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.